لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya untuk membahas salah satu tema yang sebagian orang mengalaminya, yaitu vertigo. Vertigo adalah, kalau istilah mudahnya kita mengartikan sebagai pusing yang berputar. Kalau Anda pernah muter-muter ya, seperti anak kecil misalnya mainan muter-muter begini, mungkin Anda para pemirsa pernah bermain seperti itu ya, muter-muter badannya sambil merem ataupun sambil membuka matanya, kemudian dia berhenti. Maka dalam kondisi seperti itu dia akan melihat semua yang ada di sekitarnya, apakah bumi, apakah rumah, ataupun apa yang dia lihat, apapun akan tampak ikut berputar ya. Nah, begitulah vertigo. Vertigo adalah pusing pada kepala yang ciri khasnya, tandanya adalah melihat benda-benda di sekitarnya seakan-akan berputar. Ya, inilah vertigo. Dan itu bisa dari mulai yang gejalanya ringan, sedang, sampai dengan berat. Teman-teman semuanya, inilah tanda-tanda yang perlu kita ketahui pada orang yang mengalami vertigo. Tapi kita sebutkan yang pertama adalah ciri khasnya pusing yang berputar. Jadi ketika melihat benda-benda sekitarnya, rasanya kelihatannya seperti berputar. Kemudian tanda yang lain adalah dia mengalami mual ya, karena pusing, kemudian ditambah melihat berputar ya benda-benda yang ada di sekitarnya, maka dia bisa mengalami mual. Bahkan dalam kondisi yang sedang sampai berat, dia mengalami muntah-muntah. Dan kalau sudah muntah satu kali, dua kali, ini biasanya sudah merupakan bagian dari vertigo yang berat. Nah, di samping itu, vertigo juga bisa menyebabkan seseorang mengalami badan berkeringat, kemudian telinga ikut berdenging ya, atau tinnitus. Itulah diantara tanda-tanda vertigo. Nah, ada beberapa tanda yang lain yang akan saya sebutkan di sini, yang ketika seseorang mengalami tanda ini, maka tidak ada pilihan yang paling bagus kecuali Anda harus segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, ke dokter, ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Yaitu ketika orang yang mengalami vertigo tersebut, dia badannya lemah. Kenapa? Mungkin karena vertigonya sudah beberapa jam, sehingga dia bahkan mungkin berhari-hari ya. Saya sebutkan vertigo bisa terjadi beberapa menit sampai berjam-jam, bahkan sampai beberapa hari. Nah, kalau seperti ini, maka orang yang mengalami vertigo bisa mengalami badan yang lemah. Karena apa? Kalau mau makan mual, bahkan muntah, sehingga asupan makanan, minumannya kurang, makanannya kurang, sehingga badannya menjadi lemah atau lemes. Kalau seperti ini, maka harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang Anda ketahui di sekitar Anda. Kemudian kalau sudah mengalami gejala gangguan pada mata, ketika melihat benda atau orang kelihatannya double ya, ada bayangan, maka ini juga diantara tanda gejala vertigo yang Anda harus segera mendapatkan pertolongan. Kemudian juga mengalami kesulitan bicara, sampai berbicara itu sulit ya. Ini juga salah satu tanda yang mengindikasikan Anda untuk segera mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Dan di samping itu, gejala yang lain adalah penurunan kesadaran ya, merem terus, tidur terus, dibangunkan, bangun melek hanya sebentar, ditanya ya tidak, merem lagi. Ini adalah penurunan kesadaran. Bahkan mungkin tidak bisa ditanya sama sekali. Orang yang mengalami vertigo sampai dia kehilangan kesadaran atau kesadarannya menurun, maka ini pun harus segera mendapatkan pertolongan yang segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian juga jika responnya lambat, ditanya plonga-plongo ya, sulit menjawab, tidak nyambung-nyambung, beberapa kali ditanya baru dia jawab, itu pun jawabannya sekilas saja.
respon pikirannya lambat, respon bicaranya lambat, daya tangkapnya kurang. Kalau sudah seperti itu, ini juga harus mendapatkan segera pertolongan ke fasilitas kesehatan. Di samping itu ada gejala lain yang menunjukkan vertigo itu harus mendapatkan pertolongan segera, yaitu vertigo berat dengan gejala muntah-muntah. Nah, kalau sudah sampai muntah-muntah, yang imbasnya juga nanti makan dan minumnya kurang, ini juga harus segera mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Atau juga badannya disertai dengan menggigil, demam. Nah, itulah gejala-gejala yang menunjukkan vertigo tersebut harus segera mendapatkan pertolongan. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui kenapa seseorang bisa mengalami vertigo. Ada beberapa hal yang merupakan pencetus juga penyebab seseorang mengalami vertigo. Di antaranya adalah bahwasannya vertigo bisa terjadi pada orang yang menderita penyakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian juga orang yang mengalami gangguan di saraf kepalanya, ya, yaitu stroke. Ya, ada gangguan di otaknya, gangguan berdarah-darah di otak, apakah tersumbat atau pecah pembuluh darah di otak sehingga mengalami stroke dan menyebabkan vertigo. Ini juga salah satu penyebab vertigo. Kemudian juga pada orang-orang yang menderita Parkinson, yaitu keadaan di mana dia sulit mengontrol gerakan tubuhnya sehingga drodok terus begini, jalan begini, ya, mau pegang ini kesulitan. Ini diantara tanda-tanda Parkinson. Dan vertigo juga bisa terjadi pada orang yang di dalam kepalanya, di otaknya ada tumor, ya, atau ada massa tumbuhnya daging atau tumbuhnya sesuatu di bagian kepala sehingga akan mengalami gangguan vertigo tersebut. Kemudian teman sekalian, vertigo juga bisa terjadi pada orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ya, pada orang yang menderita suatu penyakit, ya, apakah mungkin ya TBC atau penyakit lain, dia minum obat dalam jangka waktu lama, dia juga bisa mengalami vertigo. Dan tidak setiap orang dengan obat yang sama mengalami vertigo. Kadang orang tertentu dia dengan obat yang sama, sakit yang sama, dia tidak ada gangguan vertigo. Tapi pada orang tertentu bisa mengalami seperti itu. Jadi ini tidak mesti. Tapi ketika orang mengkonsumsi obat dalam jangka waktu tertentu, kemudian atau bahkan obatnya baru beberapa butir atau tablet dia minum, dia mengalami vertigo juga bisa. Nah, karena ada beberapa obat yang efek sampingnya adalah mengalami gangguan vertigo atau pusing berputar tersebut. Teman-teman sekalian, vertigo bisa tercetus pada orang-orang yang merokok. Itu lebih berisiko daripada yang tidak merokok. Demikian pula pada orang-orang yang mengkonsumsi minuman haram, yaitu mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, ya. Dan vertigo juga bisa terjadi pada orang yang mengalami gangguan di kepala akibat jatuh, ya, atau terbentur benda keras. Ini juga bisa mengalami vertigo. Misalnya petinju dipukul kepalanya, kemudian setelah itu dia pusing kelayangan, atau dia berkelahi, ya, waliyahulillah, kita ingin berawal dari hal macam itu, dia kemudian bisa vertigo juga bisa karena ada gangguan di kepalanya. Nah, teman-teman sekalian, vertigo bisa berisiko lebih tinggi pada orang yang usianya di atas 50 tahun daripada yang di bawah 50 tahun. Orang yang lebih muda, masih remaja, ini risikonya lebih rendah. Dan orang yang usianya di atas 50 tahun, risiko untuk terjadi vertigo lebih tinggi. Kemudian pada wanita, kalau dari sisi jenis kelamin, wanita dan laki-laki, maka wanita lebih besar kemungkinannya terjadi vertigo daripada laki-laki. Dan teman-teman sekalian, vertigo juga bisa terjadi pada orang yang mengalami depresi atau gangguan psikis, stres berat. Teman-teman sekalian, di samping itu penyebab seseorang mengalami vertigo bisa pula karena ada faktor herediter atau faktor keturunan. Ada seseorang yang mengalami vertigo yang diantaranya karena orang tuanya juga sering vertigo, mbahnya atau kakeknya juga vertigo, itu juga bisa. Ada risiko lebih besar pada orang-orang yang bagian atau turunannya atau atasannya, orang tuanya, kakeknya mengalami vertigo, maka ada risiko pula bagi anaknya, cucunya mengalami vertigo pula. Nah, teman sekalian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar vertigo tersebut tidak kambuh.
atau ketika sudah mengalami vertigo tidak mengalami gangguan yang lebih berat, vertigonya lebih parah. Yaitu yang pertama, kita dengan membatasi aktivitas, apalagi yang berlebihan. Cukup istirahat, tiduran, ya, rebahkan badan di tempat tidur atau duduk paling enggak. Jangan beraktivitas dulu, jangan sampai sedang pusing kelejangan, lihat atap berputar, lihat kursi mubeng-mubeng, kok dia tetap beraktivitas, maka akan berisiko terjadi gangguan yang lebih berat atau bahkan bisa mengalami jatuh. Di samping itu, ketika dia dalam posisi yang sangat berat vertigonya, ya sampai mual-mual, lebih baik dia pejamkan mata. Ini akan lebih nyaman. Biasanya secara otomatis orang yang mengalami gangguan seperti itu, dia akan memejamkan matanya terus-menerus, karena ketika melihat, dia melihat semuanya berputar. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi berbaring atau tiduran, maka ketika dia hendak bangun, hendaknya dia pejamkan mata dahulu, ya. Kemudian dia duduk. Kemudian setelah dia benar-benar stabil, tenang, sambil mungkin tangannya berpegangan pada sesuatu, ya, misalnya pada dinding atau pada bagian pengaman tempat tidur, dia berpegangan, baru dia buka matanya secara pelan-pelan. Ini juga diantara hal yang membantu agar tidak terjadi gangguan vertigo yang lebih berat atau jatuh, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan. Demikian pula sebaiknya menghindari jongkok, duduk, atau mendongak, karena ini juga perubahan seperti ini akan membuat gangguan keseimbangannya mungkin bisa menjadi lebih parah. Nah, teman sekalian, kalau vertigonya ringan-ringan saja, ya, dia masih mampu duduk, walaupun dia melihat sesuatu berputar, maka dia bisa melakukan beberapa tindakan untuk meringankan gejala tersebut. Di antaranya di samping tadi yang saya sebutkan, maka bisa dengan minum air hangat atau wedang jahe, ya, ini wedang jahe, di antaranya untuk memperlancar pembuluh darah, memperlancar metabolisme juga di dalam tubuhnya, sehingga dimungkinkan atau diharapkan akan menjadi lebih baik fungsi-fungsi dari peredaran darah kita. Kemudian teman sekalian, kita juga bisa melakukan pemijatan ringan pada daerah kepala, ya, bisa dari pelipis sini atau di tengah sini, ya, antara telinga sini sama telinga sini, ya, kanan dan kiri, di tengah-tengah sini kita bisa pemijatan begini atau diketuk begini. Ini juga salah satu upaya untuk meringankan gangguan nyeri, diantaranya nyeri karena vertigo tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita juga bisa minum obat khusus vertigo yang bisa kita beli di toko obat atau apotek, ya, obat khusus vertigo yang bisa dijual bebas. Ini juga diantaranya salah satu upaya untuk mengatasi gangguan vertigo yang ringan. Tapi kalau vertigonya sampai berat, bahkan muntah-muntah, maka sangat disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika seseorang mengalami vertigo. Semoga bermanfaat bagi diri pemirsa sekalian atau keluarganya atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang vertigo. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.